Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ridwan. Kita akan melanjutkan materi sambungan dari bagian 1. Untuk sambungan bagian 2 ini kita akan masih membahas tentang penggunaan menu di Microsoft Office. Langsung saja kita buka dulu menu Microsoft Office-nya. Nah, kemarin kita sampai untuk bagian insert memasukkan ya. Nah, sekarang kita bagian kalau ini nanti kita masuk ke bagian layout dulu. Nah, layout di sini ada beberapa sub menu ya. Ada text setup, ada paragraf, ada rank. Yang sering digunakan itu adalah bagian text setup. Nah, di sini ada margin. Margin ini untuk batas ya, atas, tepi, atas, dan kiri, kanan, bawah itu margin. Nah, misalnya seperti ini untuk margin. Kalau normal itu seperti ini ya. Kemudian kalau seandainya narrow, dia juga ubah dari tepinya, jadi mistarnya ini ada jaraknya ya dari pinggirnya. Bisa juga kita atur secara custom untuk margin. Nah, seperti biasa untuk orang kuliahan, untuk mengatur skripsi atau makalah, itu biasanya digunakan bagian atas top itu 4 cm, bagian kiri 4 cm, kemudian bagian bawah ya, bottom itu 3 cm, dan bagian right kanan ini 3 cm. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk pengerjaan itu seperti ini. Jadi ada jaraknya. Dari sini ke sini ini 4 cm, dari atas ke bawah 4 cm, dari kanan ke kanan ini 3 cm, dan bagian bawah 3 cm ya. Supaya bisa dilihat, kita kecilkan dulu layarnya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk margin, kita mengaturnya di sini ya. Nah, bisa juga kita untuk menampilkan semua, bisa diklik di tanda panah bagian kanan di bawah ini. Ini untuk pengaturan margin ya. Enak tuh semua di sini. Nah, tetapi kalau untuk kita mau satu-satu boleh di sini. Dan di sini ada orientasi. Ya, orientasi ini ada model portrait. Nah, sekarang ini model portrait. Kalau kita rubah bisa juga landscape. Landscape ini model tidur ya. Nah, kalau untuk yang portrait ini berdiri tegak. Nah, kemudian selanjutnya ini model untuk size. Size ini untuk ukuran kertas. Nah, yang biasa kita gunakan misalnya untuk skripsi, penulisan naskah, bisa digunakan A4. Nah, A4 seperti ini bisa dipilih, disesuaikan, ada A3. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ingin disesuaikan keinginan, bisa di more paper size, bisa kita atur sendiri di sini. Ya, bisa kita tulis sendiri di sini. Kita masukkan, kalau sudah selesai dimasukkan lebar dan tingginya, klik OK. Nah, kalau di sini kita pakai dulu A4 ya, klik OK dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk size ya, size ukuran kertas. Kemudian oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah masuk di bagian layout tadi, pengaturan margin, orientasi, size, dan kolom juga ya, kita masuk ke bagian kolom. Nah, untuk bagian kolom ini bagaimana? Ini kolom ini biasanya digunakan untuk kolom koran ya, bisa untuk membagi berapa kolom tulisan di dalam satu pengerjaan. Di dalam ini ya, kita coba untuk penggunaan bagaimana. Kita ketik dulu untuk dokumennya, misalnya seperti ini sudah kita ketik ya. Nah, sekarang misalnya yang atas dulu. Jadi untuk merubahnya kita format dulu dengan cara memblok dulu. Nah, bagian kiri kita klik dan tahan supaya lebih rapi. Kita
atur dulu kiri kanan ya. Nah, seperti kemarin ini ada indent ini untuk bagian atas nih untuk alinea pertama. Nah, ini bisa kita atur ya paragrafnya seperti ini. Nah, sekarang ini kita mau buat menjadi kolom koran. Nah, kita masuk di layout tadi ya, masuk di kolom. Nah, bisa kita buat 2 kolom. Nah, ketampilan seperti ini atau 3 kolom. Nah, boleh. Atau bisa juga diatur sendiri di sini juga bisa ya. Ada berapa kolom yang diinginkan, bisa kita atur di sini, misalnya 4 yang menjadi seperti ini. Kita pakai yang 2 dulu. Nah, untuk yang 2 seperti ini juga kita bisa atur mau yang ada garis tengah atau tidak. Kalau untuk enggak ada garis, kita klik yang ini. Sekarang klik OK, jadi ada garis ya. Nah, untuk garis pun bisa diatur. Sini untuk jaraknya bisa diatur seperti ini. Nah, untuk jaraknya, untuk bagian spasinya kita bisa rubah jadi 2, bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya, jadi 2 cm bisa kita rubah. Kita buat 1 dulu. Oke. Nah, itu untuk kolom koran ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian desain. Nah, untuk desain kali ini jarang kita gunakan ya. Nah, ini juga jarang. Kita masuk ke pick border. Nah, untuk pick border ini kita membuat bingkai dari dokumen kita. Misalnya yang ini ya, model box. Nah, kita klik OK, dia ada bingkai seperti ini. Kalau kita kecilkan, nah ada bingkai seperti ini. Nah, ini bisa juga kita atur model yang lain, boleh seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini juga bisa kita hilangkan sesuai yang mana mau kita tampilkan di sini ya. Nah, seperti ini, tampil sebelah kanan saja untuk bingkainya. Untuk menghilangkan, klik ini ya. Oke, jadi hilang lagi. Nah, untuk pick border pun juga kita bisa pilih di sini mau yang seperti apa. Ya, misalnya seperti ini juga bisa. Nah, itu tergantung kita ya. Untuk pilihan juga bisa juga yang berupa gambar ada di bawah sini ya. Nah, misalnya seperti ini, kita klik OK. Nah, jadi dia berupa gambar. Ini untuk pembuatan bingkai. Nah, jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan materi berikutnya. Oke. Sebelumnya kita save dulu seperti biasa untuk bagian 2 ya. Jadi kita save dulu. Oke, jadi dia sudah belajar Microsoft Word bagian 2 untuk judulnya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.